Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Deddy Saputro. Mudah-mudahan kami terus dapat memberikan video-video tutorial yang baik, yang bermanfaat, walaupun keadaannya sangat-sangat sederhana. Baik teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kali ini, kami akan memberikan sedikit tutorial bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftar sebagai peserta diklat dari Simpatik atau Sistem Informasi Manajemen TIK dari Kemdikbud, maupun kami khususkan video ini juga kepada teman-teman yang masih ragu sampai dengan hari ini untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dari Simpatik 2021, dikarenakan tugas utama kita sebagai seorang guru juga dituntut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar setiap guru menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sekarang sudah luar biasa ini. Nah, langsung saja bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftar, terutama di angkatan yang ke-18, hari ini bisa dimulai untuk diklatnya. Jadi kita masuk di halaman browser kita, kemudian di bagian atas ini Bapak Ibu bisa mengetikkan halaman simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Maka kita akan masuk di dashboard utama dari sistem informasi manajemen TIK ini, seperti ini. Nah, apa itu pembatik? Di sini juga sudah dijelaskan, pembatik kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Dan kita nanti akan mendapatkan diklat-diklat, dan di setiap akhir diklat itu ada yang namanya uji kompetensi, di mana ada 4 level yang harus kita selesaikan, dan apabila nanti kita dapat menyelesaikan keempatnya dengan nilai yang terbaik, maka akan dipilih salah satu sebagai duta Simpatik tahun 2021. Nah, bagaimana teman-teman, sudah siap ya? Nah, di sini ada 4 kompetensi TIK, 4 level yang harus kita lalui ya. Jadi setiap levelnya menurut informasi kita akan mendapatkan sertifikat pembatik ya. Jadi level literasi ini yang bagi angkatan yang baru saja mendaftar, nanti ada level literasi. Kalau sudah lulus nanti implementasinya, kemudian kita diminta untuk berkreasi, dan yang terakhir ada level berbagi atau 4I leveling. Nah, nanti bisa Bapak Ibu baca di sini. Kemudian ini ada peserta terlatih yang sudah kemarin, ini seperti ini, ada banyak sekali pelatihan-pelatihan, ada 33 penyelenggara. Nah, cara mendaftarkan pelatihan atau workshop secara online, ini ada registrasi, yang registrasi akun ya, kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan email kita dan juga password-nya. Kemudian kalau sudah terdaftar di salah satu angkatan, maka kita bisa login, kemudian daftar ke pelatihan, tunggu informasi. Nah, nanti kita akan melaksanakan diklat yang pertama secara daring. Nah, seperti ini dashboard yang pertama. Di sini bagi teman-teman yang mungkin ingin mendaftar ya, ingin mendaftar karena di sini sudah hari ini 1 Mei sampai dengan 18 Mei itu adalah gelombang ke-18, maka sudah tidak ada di sini, gelombangnya sudah penuh. Kemudian gelombang 19, 20, kemudian lanjut ke gelombang 1 level 2, tapi ini di level 2 ya. Jadi untuk mohon maaf. Jadi untuk level 1 tadi adalah literasi. Masih tersisa 2 gelombang, gelombang 19 dan gelombang ke-20. Kemudian ada level 2, kemudian juga ini ada level 1 lagi, gelombang 21, 22. Jadi untuk mengetahui apakah sudah penuh apa belum, Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian di sini kita diminta untuk masuk,
kalau sudah terdaftar atau daftar di sini. Nah, untuk yang belum memiliki akun atau yang belum atau yang masih mau ingin mendaftar, silahkan Bapak Ibu klik di sini untuk membuat akun, dan bagi yang sudah kemarin mempunyai akun bisa klik masuk. Nah, ini detail pelatihannya, bisa kita lihat pesertanya berapa saja yang mengikuti, dan ini tanggal pelaksanaannya, berarti besok lusa, tanggal 3 Mei sampai dengan 20 Mei, tanggal ujiannya ini letaknya di provinsi penyelenggara adalah DKI Jakarta, kemudian pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Jadi manfaatnya, kemudian materi pelatihannya, ini juga semuanya sudah detail semua, nggih. Kemudian karena saya hari ini memfokuskan terkait dengan bagi teman-teman yang sudah mendaftar kemarin, jadi yang belum mendaftar nanti bisa cek di video-video yang lain. Kemudian bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftar mempunyai akun, silakan masuk di sini, masuk ke akun, kemudian masukkan akun Anda berupa email dan password yang kemarin sudah Bapak Ibu daftarkan. Jadi tidak boleh ini terlupa ya, karena saya kemarin sudah daftar, maka saya klik masuk di sini. Ya, diklik masuk. Tetapi apabila Bapak Ibu masih mau mendaftar, maka Bapak Ibu bisa masukkan akun, emailnya dan password-nya, kemudian klik daftar di sini. Maka kalau saya sudah mendaftar, maka saya klik masuk. Nah, di sini ini adalah dashboard milik saya di sini. Ini ada keterangannya. Bapak Ibu bisa juga mengedit informasi pribadi maupun emailnya, kemudian yang lain-lain yang perlu untuk diubah, silakan nanti Bapak Ibu bisa ubah di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah foto ya, merubah foto. Kemudian kalau pengen keluar nanti tinggal klik logout atau keluar di sini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencari pelatihan yang kemarin sudah kita daftar, saya angkatan ke-18, atau mungkin teman-teman yang angkatannya 19 atau 20 atau seterusnya, atau yang kemarin 17, ini prosesnya sama. Jadi di sini ada beranda pelatihan, akun, pembatik sampai dengan SPAB. Nah, Bapak Ibu bisa klik pelatihan ya, pelatihan, kemudian pilih pelatihan saya di sini. Maka kita akan langsung menuju ke pelatihan kita yang kemarin kita daftar di gelombang berapa. Jadi DKI Jakarta pembatik level 1 karena masih daftar hari ini. Kemudian gelombang ke-18. Nah, ini waktunya, ingat-ingat nggih Bapak Ibu, jangan sampai kelewat waktunya. Tanggal pelaksanaan di sini 1 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ke DKI Jakarta dikarenakan proses diklat kita secara daring. Nah, apabila Bapak Ibu sudah terdata, sudah mendaftarkan diri, maka di sini status pendaftarannya akan diterima sebagai peserta. Di sini ada pernyataan di sini diterima sebagai peserta. Kemudian tampilannya akan sedikit berbeda apabila Bapak Ibu setelah mendaftar tetapi tanggal pelaksanaannya belum masuk ya, belum masuk artinya kita masih jauh dari tanggal pelaksanaannya, maka di sini tidak ada detailnya atau di sini cuma status pendaftaran saja. Jadi kita diterima sebagai peserta. Nah, karena di sini tanggal pelaksanaannya saya hari ini 1 Mei 2021 ini, maka saya bisa langsung mengakses di sini. Jadi saya klik detail, kemudian di sini sama keterangannya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada masuk ke kelas. Jadi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang apa namanya, misalnya angkatan angkatan ke-19, maka ketika Bapak Ibu membuka, ini belum ada di sini.
Karena waktunya untuk mengikuti diklat belum masuk waktu untuk mengikuti diklat seperti itu. Jadi Bapak Ibu klik saja di sini masuk ke kelas. Kemudian, nah di sini ada modul ya, ada modul yang harus kita habiskan. Jadi modulnya ini hampir sama kalau kita mengikuti apa ya, SIM PKB kemarin, tetapi dengan materi-materi yang berbeda. Jadi kita harus pra-level dulu, baru modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, sampai dengan nanti ujian akhir level 1, juga evaluasi penyelenggaraan pembatik level 1. Nah di sini, jadi insya Allah nanti kalau kita sudah deal, sudah clear mengikuti semuanya, kita baru mendapatkan sertifikat untuk level 1 dan bisa untuk melanjutkan ke level selanjutnya adalah level kedua sampai dengan level keempat. Nah, di sini juga ada petunjuknya. Bapak Ibu juga bisa melihat anggota dari angkatan ke-18 ini berapa anggota yang sudah mendaftar. Jadi kira-kira ada 2.000 peserta. Ini bisa kita lihat di sini, bisa kita cek ya. Jangan-jangan ada tetangga, ada teman atau saudara kita yang mengikuti seperti itu. Kemudian nanti ada penilaian di sini. Klik saja penilaian. Untuk nilai minimum kelulusan itu 70 atau KKM kita 70 ya. Kalau di SIM PKB kemarin adalah 75, tetapi untuk di pembatik ini KKM-nya adalah 70. Artinya kalau nilai kita kurang dari 70 berarti dinyatakan gagal. Maka Bapak Ibu bisa mendaftar di angkatan yang selanjutnya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk ujian, level 1, ujian akhir level 1 ini bobotnya adalah 100%. Artinya di setiap modul itu kita tidak ini ya, tidak ada post test-nya, tapi post test-nya nanti berada di terakhir. Ya, jadi kalau di SIM PKB setiap kali kita modul 1 post test, modul 2, modul 3 dan seterusnya itu ada tes-tesnya. Kalau di sini tesnya hanya 1 kali, yaitu tes ujian akhir atau ujian akhir level 1 di sini dengan bobot 100% atau 100% ini minimal nilai kita adalah 70. Kalau kurang dari 70, berarti kita dinyatakan tidak lulus. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sini berapa nilainya setelah Bapak Ibu menyelesaikan, eee, modulnya. Setelah menyelesaikan modulnya, nanti Bapak Ibu bisa klik penilaian di sini. Kemudian perkembangan juga bisa kita cek grafik perkembangan kita seperti apa. Di sini tugasnya untuk yang level 1 ini tugas-tugasnya ternyata tidak ada, silang semuanya. Di sini ujian level 1 karena belum anu ya, ini soal pra-level. Jadi di sini bisa kita lihat untuk soal pra-level itu bentuknya adalah kuis. Ya seperti ini, kita membacanya seperti itu ya. Kemudian ujian level 1, ujian akhir level 1 bentuknya juga kuis. Kemudian, belum dikerjakan karena memang kita belum sampai ke soal itu. Nah, nanti juga ada Twiben di sini, pembatik level 1 nanti bisa Bapak Ibu akses, kemudian, selesai. Nah, juga perlu Bapak Ibu ketahui kita harus mempelajari, kita harus tidak boleh kita ini ya, dari modul 1 kemudian loncat ke modul 3 itu tidak bisa. Karena di sini nanti ketika kita klik harus urut di sini. Dari pra-level dulu, kemudian kemudian modul 1, kemudian modul 2 sampai dengan modul 4 nanti harus urut kita selesaikan dan materinya nanti bisa terdiri dari literasi membaca,
kemudian ada video-video, Bapak Ibu bisa catat hal-hal yang penting berkenaan dengan itu. Dan juga di sini juga sudah diberi petunjuk ya, modul dapat berisi materi berubahan ajar, baik berupa teks, gambar, video, file, dokumen, atau PPT, atau XLS. Nah, untuk mengikutinya, untuk mengikuti pra-level, kalau Bapak Ibu sudah siap, bisa kemudian klik pelajari modul di sini. Nah, kita klik di sini adalah pra-level, di sini ada pengantar ya. Sebelum mengikuti rangkaian aktivitas belajar level 1 pembatik yang terdiri dari 4 modul, sahabat perlu melaksanakan aktivitas pra-level. Caranya dengan menjawab soal dan kuesioner yang tersedia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pembatik level 1 dan semoga berhasil. Amin. Nah, nanti begini Bapak Ibu sekalian yang saya katakan tadi. Jadi kita harus selesaikan satu persatu. Jadi ikuti aktivitas dulu. Jadi kalau kita ini langsung loncat ke soal pra-level, mungkin karena merasa kita sudah bisa ya, sudah pernah mungkin melihat atau sekilas membaca, materi-materinya, kemudian kita kita langsung klik di sini ndak bisa ini. Jadi harus harus urut di sini. Nah, dapat diakses setelah menyelesaikan aktivitas kuesioner pra-level. Jadi gini harus kita selesaikan dulu dan waktunya sampai dengan tanggal 18, artinya tanggal 18 itu kita sudah harus sampai atau menyelesaikan evaluasi penyelenggaraan pembatik level 1 atau minimal kita sudah mengikuti ujian akhir level 1. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, soal-soalnya insyaallah juga sudah disediakan di sini, artinya maksudnya soal-soalnya nanti tidak lepas dari modul-modul ini. Jadi ini jangan dianggap remeh, juga jangan dianggap sederhana atau dianggap asal-asalan saja kita mengikutinya, harus benar-benar bisa. Ya jangan-jangan nanti rezeki kita, rezeki Bapak Ibu sekalian, salah satu dari kita menjadi duta rumah belajar. Jadi kalau nanti menjadi duta rumah belajar, itu satu provinsi hanya diambil satu, menjadi duta rumah belajar yang mana akan mengisi beberapa pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Kemdikbud atau Pusdatin Jawa Timur seperti itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita. Tetapi jauh dari itu kita mulai terbiasa berkaitan dengan masalah TIK yang menjadi wujud dari pengembangan diri kita sebagai guru kelas maupun guru mata pelajaran. Nah, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat selalu. Mari kita ikuti seluruh rangkaian-rangkaian dari diklat-diklat yang itu bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita raih pada tahun ini, karena kalau kita merasa cukup, nanti kita akan semakin ketinggalan dengan teman-teman yang baru dan juga bagi teman-teman yang mungkin usianya sudah agak menua atau mungkin mau pensiun dan lain-lain sebagainya bagi Bapak Ibu PNS, maka tidak ada salahnya mengikuti diklat pembatik ini atau diklat-diklat yang lain sebagai tambahan referensi, tambahan bagi kita ilmu bagi dunia pendidikan yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita, seperti itu. Nah, mudah-mudahan tetap semangat dan kami hanya bisa mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga kita semuanya berhasil mengikuti diklat pembatik level 1, level 2, level 3, dan level 4 ini dengan berbagai macam ilmu dan referensi TIK yang dapat kita manfaatkan baik untuk sekolah kita maupun dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bisa like ataupun bisa komen di kolom komentar, dan insya Allah untuk
Linknya akan kami berikan di deskripsi. Terima kasih, seperti itu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.